وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang berberkah, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ayat-ayat Allah. Idzan al-mawdu' al-yawm anit tafsir, laisa anit tarikh. Masyaallah, barakallahu fikum. Al-muqaddim barnamij, masyaallah, yatakallam bil arabiyyah. Baik, ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi pembahasan kita terkait dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 153 afwan, 153. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua berupa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu Allah mengingatkan kepada kita bahwa diutusnya Nabi adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya, karena tidaklah Nabi diutus kecuali menyampaikan risalah hidayah agar kita mendapatkan rahmat. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita untuk banyak mensyukuri nikmat itu, lalu kemudian mengatakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan banyaklah kalian mengingat aku, berzikir, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ingatlah aku, maka insya Allah, kata Allah, Allah akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah, semoga kalian tidak termasuk orang-orang yang kufur. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Setelah Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur, untuk banyak mengingat Allah dan banyak bersyukur, Allah kemudian mengingatkan kita kepada satu sifat pelengkap dari kata syukur itu, yaitu kesabaran. Karena kedua sifat ini adalah sifatnya orang-orang beriman yang jarang diikuti atau disifati kepada selain orang-orang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ajaban li amri mu'min, sungguh ajaib, sungguh istimewa, sungguh luar biasa perkara orang-orang beriman itu. Apa luar biasanya? Ya, ketika ditimpa musibah dia bisa bersabar. Ketika diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur. Apapun keadaannya, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, kemudian bersabar atas kesulitan, bersabar atas cobaan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada keadaan apapun kecuali selalu mengingat Allah. Kondisi apapun yang dialami seorang mukmin, dalam keadaan sejahtera maupun tidak sejahtera, kaya miskin, semuanya menjadi sebab untuk dekat kepada Allah. Jadi bukan hanya orang kaya yang bisa dekat dengan Allah, ataupun sebaliknya, hanya orang miskin yang dekat dengan Allah. Kedua-duanya bisa dekat dengan Allah. Hanya orang yang senang dekat dengan Allah, atau hanya orang yang susah dekat dengan Allah.
Orang beriman apapun keadaannya, semuanya bisa menjadi sebab dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sifat kedua yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin setelah dia banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita sifat yang kedua, yaitu as-sabar. Sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, atau meminta tolonglah kalian kepada Allah. Ista'inu dengan cara apa? Dengan cara bis-sabri, dengan cara berbuat atau bersifat sabar. Kemudian yang kedua, dengan kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Jadi ayat ini sebenarnya adalah ayat ulangan, bukan ikhtibar, tetapi pengulangan. Diulangi dari ayat 45 surah Al-Baqarah, dan sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu di awal-awal surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, 45 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya, ini sudah pernah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya hal itu sulit ya, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Kemudian diulangi lagi di ayat 153 ini. Kita diperintahkan lagi untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara dua lagi. Ya, diulang. Dengan cara apa? Dengan sabar, dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa kedua cara ini adalah cara yang paling efektif kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ulangi. Kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah dengan dua jalan ini, dengan cara kita bersabar, lalu kemudian kita perbaiki sholat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Fatihah sudah selalu kita ikrarkan. Selalu kita ikrarkan di hadapan Allah ketika kita sholat. Sebelum kita meminta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebelum itu kita meminta kepada Allah pertolongan. Atau kita ikrarkan. Kita ikrarkan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dengan kata lain, nasta'inu iyyak atau nasta'inu bika. Tetapi kemudian dalam surah Al-Fatihah didahulukan kata-kata iyyaka, menunjukkan bahwa kita hanya memohon perlindungan hanya kepada Allah. Penegasan bahwasanya sekali-kali tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ikrar. Ikrar kita sebagai seorang mukmin bahwasanya hanya kepada Allah bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita ikrarkan lagi dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau, iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tidak ada tempat beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena kapan kita beribadah kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Selain ibadah, kita juga ikrarkan bahwa iyyaka nasta'in. Isti'anah atau meminta pertolongan bagian dari ibadah. Ya.
Tetapi dikhususkan di dalam surah Al-Fatihah disebutkan, cukup kita mengatakan iyyaka na'budu, itu sudah masuk semua ibadah. Kita sholat, kita ibadah hati, ibadah zahir, semuanya sudah masuk. Karena ibadah adalah lafaz umum, bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Tetapi kemudian setelah itu kita kemudian mengkhususkan isti'anah. Setelah itu kita mengkhususkan ibadah qalbiyah, ibadah hati kita, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadah, tetapi disebutkan secara khusus karena pentingnya ya, hal tersebut. Sekali lagi, sebenarnya sudah cukup kita mengatakan iyyaka na'budu, tetapi kemudian dikhususkan lagi isti'anah, bagian dari ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamu secara khusus beribadah dengan cara meminta pertolongan. Sehingga meminta pertolongan ini adalah ibadah yang khusus. Secara khusus kita sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Berarti apa? Berarti barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, dosanya lebih besar lagi. Beribadah kepada Allah syirik, kepada selain Allah adalah syirik. Beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti besar, lebih besar kesyirikannya ya. Karena isti'anah adalah ibadah khusus yang kita sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Berarti menduakan Allah dalam hal isti'anah, menduakan Allah dalam hal meminta pertolongan, berarti itu adalah dosa yang sangat besar. Sekali lagi, kita seorang mukmin hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan di awal-awal dan di ayat yang kita bacakan tadi tata cara isti'anah ya. Tata cara beristi'anah kepada Allah. Bagaimana cara kita meminta pertolongan? Allah sebutkan caranya. Allah bocorkan caranya. Allah sampaikan kepada kita, begini caranya kita beristi'anah ya. Meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan dua hal, yaitu bis-sabri was-salah, dengan sabar ya. Dengan sabar dan juga dengan salat. Dengan sabar dan dengan salat, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh As-Sa'di mengatakan, amarallah ta'ala al-mu'minin bil isti'anah ala umurihim diniyah wa dunyawiyah. Beliau mengatakan bahwa dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada kita, kepada seluruh kaum mukminin, kepada kita semua orang-orang beriman, untuk meminta pertolongan kepada Allah atas segala urusan kita, ala umurihim diniyah wa dunyawiyah. Kita memohon pertolongan kepada Allah atas segala macam urusan kita. Kita butuh bantuan, pertolongan atas segala hal. Kita ini manusia yang lemah, baik itu dalam perkara duniawiyah, kita mencari rezeki, menuntut ilmu ya. Kita butuh pertolongan Allah. Ada saja masalah yang kita dapat. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah, kita bermajelis ilmu, kita sholat, kita puasa, kita juga butuh pertolongan kepada Allah. Sehingga meminta pertolongan kepada Allah bukan hanya perkara urusan dunia saja, tetapi semua urusan kita. Semua urusan kita diperintahkan untuk meminta pertolongan dengan dua hal ini.
yaitu dengan sabar dan dengan sholat. Yang pertama, sabar, sebuah sifat untuk menahan jiwa kita. Sabar adalah sebuah amalan hati, amalan hati yang mana kita menjaga jiwa kita agar tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa salasatu aqsam. Sabar itu kata beliau ada 3 macam, sabar itu ada 3 macam. Semuanya diperintahkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara sabar dan salat. Adapun sabar itu kata beliau ada 3 macam. Nah, di sini tentu kita sudah sering mendengarkan ini, dan banyak dibahas oleh asatidzah kita, dan di buku manapun disebutkan bahwa memang sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, beliau mengatakan sabruha ala ta'atillahi hatta tuaddiha. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai kita dapat melaksanakan perintah itu. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, wa an ma'siyatillahi hatta tatrukaha. Kita bersabar kepada Allah kita bersabar dari meninggalkan maksiat Allah agar kita tidak agar kita dapat meninggalkannya. Wala aqdarillah. Begitu pula yang ketiga adalah sabar terhadap segala ketetapan Allah, biasanya karena musibah. Karena musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketiga hal ini membutuhkan kesabaran. Kalau kita mendapatkan musibah, nanti di ayat selanjutnya ada disebutkan macam-macam musibahnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Nah, itu macam-macam musibah yang akan disebutkan nanti. Bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan menghilangkan sedikit atau memberikan kalian sedikit rasa takut. Itu musibah. Ketika kita takut terhadap ancaman-ancaman atau musibah yang lain, misalkan wal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Musibah kelaparan atau meninggal salah seorang dari keluarga kita, dan segala macam musibah, Nah, itu butuh kesabaran. Hal itu butuh kesabaran. Sehingga kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani bahwa segala macam yang ditetapkan oleh Allah berupa qada dan qadarnya itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita ubah. Kita tahu bahwa ada 6 rukun iman. Salah satu diantaranya adalah al-iman biqadrillah khairihi wa syarrihi. Seorang mukmin harus beriman terhadap qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di sana. Kita harus beriman terhadap segala macam aturan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ditimpa qadar takdir buruk, maka disinilah fungsi kesabaran. Fungsi kesabaran, seorang mukmin harus bisa menerima dengan baik dan bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata ulama kita bahwa dari ketiga macam sabar ini, yang paling rendah tingkat kesabarannya adalah sabar terhadap musibah. Itu yang paling rendah.
Mungkin sebagian kita mengatakan ya, terhadap musibah ini yang paling susah. Tapi ulama mengatakan bahwa justru itulah yang paling mudah. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang ketika ditimpa musibah dia bisa bersabar. Tapi ketika dihadapkan pada sesuatu godaan maksiat, dia tidak bisa bersabar. Ya, misalkan ada musibah gempa bumi, saudara-saudara kita di Jawa Barat saat ini, atau sebelumnya di Sulawesi juga pernah ada, dan di mana-mana banyak sekali musibah. Banyak orang yang bisa bersabar, bisa tahan dari kelaparan, tahan dari berbagai kebakaran dan sebagainya, masih bisa bersabar. Tetapi belum tentu orang seperti ini bisa bersabar meninggalkan kemaksiatan. Ya, kadangkala di tempat musibah ada saja orang yang bermaksiat, waliyazbillah. Ya, di tempat musibah masih bisa bermaksiat. Ini menunjukkan bahwa bermaksiat, sabar untuk tidak melanggar aturan Allah, yaitu lebih memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Dan yang paling tinggi adalah sabar menjalankan perintah Allah. Ini yang paling tinggi kata ulama kita. Yang paling susah. Kenapa paling susah? Susah istiqamah. Banyak orang ketika ditimpa musibah, dia bisa bersabar. Lalu kemudian mungkin bisa bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tetapi hanya sedikit di antara mereka yang bisa bersabar untuk taat. Ya. Untuk bisa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Sudah ditimpa musibah, tapi sholatnya misalkan tidak konsisten, tidak istiqamah. Ini menunjukkan bahwa mengerjakan ibadah itu jauh lebih sulit. Ya. Makanya ibadah istiqamah ini pahalanya besar. Kenapa? Karena di sana ada kesabaran. Disitulah latihan kesabaran. Disitulah fungsi kita melatih diri kita untuk bersabar mengerjakan ketaatan. Maka kita yang berada di lingkungan seperti ini, di pesantren, ya adik-adik sekalian, santri, ya harus banyak bersyukur. Kenapa demikian? Dari awal kita sudah dilatih bersabar mengerjakan ibadah, yang mana di tempat lain susah. Ya. Di luar pesantren misalkan kita susah untuk mengerjakan ibadah, ya, butuh kesabaran yang lebih. Tetapi di tempat seperti ini, dengan kebersamaan, dengan bimbingan para asatidzah, kita bisa dilatih untuk bersabar, istiqamah. Ya, sehingga ketika kita sudah keluar, ya, di tempat umum, kita sudah bisa, insya Allah, bisa menjaga diri kita, baik dari perbuatan maksiat maupun dari segala macam musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena kita sudah terlatih sabar yang paling tinggi, yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, sekali lagi mari kita banyak bersyukur ketika kita mendapat kondisi bi'ah, ketika kita dikondisikan untuk bisa bersabar mengerjakan amal soleh, karena itu yang paling susah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini tentu kita diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Bersabar dengan 3 hal tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan fasabru huwal ma'unah al-'azimah ala kulli amr. Fala sabili li ghairis sabir ayudrik matlubah. Khususan at-ta'at asy-syaqqa mustamirrah. Beliau mengatakan bahwa sabar, ketahuilah bahwa sabar adalah pertolongan Allah yang sangat besar. Ma'unah al-'azimah. Sifat sabar yang kita miliki, kalau kita sudah memiliki sifat itu,
Kalau kita sudah merasa bisa bersabar, kalau kita sudah bisa bersabar untuk sholat 5 waktu misal, apalagi kalau kita sabar melaksanakan ibadah sunnah, baik itu puasa maupun sholat-sholat yang lain, ketika kita bisa istiqamah, maka ketahuilah itulah pertolongan Allah yang terbesar, ma'unatul azimah. Kata beliau bahwa sabar itu adalah pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Beliau mengatakan fala sabila li ghairis sabir, ya, maka tidak ada jalan bagi orang-orang mendapatkan kesuksesan kecuali orang-orang yang bisa bersabar. Kekhususan, ya, terkhusus kepada at-ta'at asy-syaqqa al-mustamirrah. Kita tidak bisa sukses mengerjakan suatu pekerjaan, khususnya ibadah yang sulit, kecuali dengan bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara fitrah bahwa kesuksesan itu hanya diraih orang-orang yang bisa bersabar. Ini diakui kepada dari orang muslim maupun non muslim, bahwa siapa yang bisa bersabar dia bisa meraih kesuksesan. Karena kalau kita melihat orang-orang sukses, pasti di belakangnya sejarahnya dia bisa bersabar. Ya. Kalau kita ingin menjadi alim yang sukses, ahli agama yang baik, tentu salah satu syaratnya adalah wajib hukumnya bersabar menuntut ilmu. Kalau tidak bersabar, baru 1 tahun sudah, ya, maka bagaimana bisa menjadi ahli ilmu? Kenapa bisa para ulama kita bisa sukses seperti itu? Pasti karena di sana ada kesabaran. Sekali lagi, kesabaran itu adalah kunci kesuksesan, dan ini diakui oleh semua orang karena ini adalah perkara yang fitrah. Perkara yang fitrah, siapapun yang bisa bersabar ujung-ujungnya kesuksesan. Di antara yang masyhur yang pernah disebutkan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, perkataan mereka, innas sabra min asbabiz zafar. Sesungguhnya sabar itu sebab seorang mendapatkan kemenangan. Bagi kita yang ingin mendapatkan kemenangan, kesuksesan, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Ini fitrah. Nah, kalau kita bawa kepada keimanan kita, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, maka kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kalau orang-orang non-muslim atau orang di luar Islam, selain orang-orang beriman, kesuksesan mereka terbatas di dunia saja. Mereka menganggap kesuksesan itu hanya di dunia saja. Tetapi kita bagi orang-orang yang beriman, kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan di akhirat. Apalah gunanya kita sukses di dunia, tetapi kemudian tidak sukses di akhirat? Ya, tidak ada gunanya. Karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Di dunia ini hanyalah sementara, tempat kita transit. Kalau kita bandingkan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat sangat jauh. Kita hanya seakan-akan singgah sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya untuk tidak terlena dengan kesuksesan dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil, kata Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya. Hiduplah di dunia ini seakan-akan seperti orang yang melintas saja. Jangan terlena dengan kesuksesan di tempat transit kita. Kenapa demikian? Karena tujuan kita bukan di dunia ini, di akhirat. Maka untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, kunci utamanya juga sabar. Makanya di awal
tadi Syekh As-Sa'di mengatakan, kesabaran ini adalah atau meminta pertolongan kepada Allah itu berlaku pada urusan dunia kita dan akhirat kita. Jangan menyangka bahwa meminta pertolongan hanya perkara dunia saja. Meminta pertolongan kepada Allah justru yang paling besar adalah kita meminta pertolongan agar diberikan hidayah, kekuatan, taufik, agar kita bisa bersabar dan bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesuksesan bagi orang-orang beriman adalah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dengan banyaknya tantangan, cobaan yang terjadi di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mintalah kalian pertolongan. Kalian tidak bisa dengan sendiri, jangan sombong. Kalian tidak bisa meraih kesuksesan dengan sendiri saja, tetapi butuh pertolongan dari Allah. Bagaimana caranya? Allah sudah sebutkan caranya. Ista'inu bis sabri, dengan cara bersabar. Dan yang kedua tentu dengan cara sholat. Baik. Terutama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini. Ya, di sini beliau menyebutkan di antara hal yang paling ditekankan adalah kita meminta pertolongan dari Allah di zaman-zaman seperti ini. Zaman-zaman fitnah. Zaman fitnah seperti ini. Di zaman kita ini, di mana mengerjakan kemaksiatan begitu mudah. Untuk masuk mengerjakan, untuk datang mendapatkan kemaksiatan itu sangat mudah hari ini. Tantangannya lebih besar. Adanya handphone, kemudian internet yang sudah sangat lancar. Segala macam hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Itu kalau kita tidak jaga dengan baik bisa menjerumuskan kita kepada fitnah yang besar. Di samping tentunya bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala yang besar pula, yaitu ketika kita memanfaatkan media ini untuk ketaatan kepada Allah. Tetapi di sisi lain, nikmat ini bisa menjadi azab, bisa menjadi musibah, bisa menjadi fitnah yang besar, karena kemaksiatan begitu mudah untuk diakses. Maka oleh karena itu, meminta pertolongan jauh lebih harus ditingkatkan lagi. Kesabaran kita harus lebih besar lagi. Kesabaran kita, upaya kita untuk meminta pertolongan kepada Allah harus lebih besar lagi. Begitu pula sholat kita. Jadi untuk meraih kesuksesan tidak hanya sekedar sabar saja. Itu selain orang mukmin pun bisa bersabar. Tetapi orang-orang yang beriman tidak hanya sekedar sabar. Di sana ada cara lain. Kunci yang kedua agar kita mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau ditolong oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara sholat. Oleh karena itu Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dengan sholat. Sholat tidak bisa kita tinggalkan, karena dengan sholat inilah selain mengajarkan kita kesabaran, sholat mengajarkan kita kesabaran. Siapa yang bisa sholat 5 waktu konsisten, berjamaah di masjid Allah, bisa dipastikan orang-orang seperti ini insya Allah orang-orang yang bisa bersabar.
kalau hanya sholat Jumat saja, belum belum kelihatan kesabarannya. Sekali sepekan datang ke masjid, sholat, walaupun di rumahnya tetap sholat. Tetapi orang-orang yang beriman, yang tinggi kesabarannya, istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dapat dilihat bagaimana dia menjaga sholatnya, khususnya laki-laki di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan isti'anah, pertolongan dari Allah, kedua hal ini harus kita jaga baik-baik. Yang pertama, kita wajib bersabar pada 3 tingkatannya tadi. Kemudian yang kedua adalah sholat. Karena sholat adalah alaqah. Sholat adalah interaksi kita kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang dapat ditolong oleh Allah tetapi sholatnya masih kurang bagus, masih kurang disiplin, masih kurang sabar sholat kepada Allah. Maka ketika sholat ini kita jaga dengan baik, kita laksanakan, kita dirikan, bukan hanya sekedar dilaksanakan tetapi ditegakkan, disempurnakan, insya Allah, kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga kita untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Sholat yang bagaimana? Sholat yang dikerjakan dengan baik. Sholatnya orang-orang yang bisa bersabar. Ini menunjukkan bahwa sholat bisa menolong, adalah sebab pertolongan Allah. Kenapa banyak orang yang terjerumus kepada kemaksiatan? Jawabannya tidak menjaga sholat. Ada orang yang sholat tetapi masih terjerumus kepada kemaksiatan, mungkin sholatnya belum ditegakkan dengan baik, belum dikerjakan dengan ikhlas, dengan sempurna. Bagi orang-orang yang mengerjakan sholatnya dengan sempurna, baik, didirikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang seperti ini. Kemudian Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha ma'as sabirin. Seakan-akan Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kita meminta pertolongan dengan sabar, dengan sholat. Sholat juga bagian dari kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar dan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu ada 2 macam. Ma'iyatul amma wa ma'iyatul khassah. Kebersamaan secara umum dengan Allah dan kebersamaan secara khusus. Kenapa bisa demikian? Karena kita semuanya ini bersama Allah. Dalam ayat dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah akan menyertai kita. Innallaha ma'an. Sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah bersama kalian, mengawasi kita semuanya. Itu namanya ma'iyatul ammah, bahwa Allah bersama seluruh orang-orang beriman, membersamai orang-orang beriman. Kebersamaan yang umum. Tetapi di sana ada kebersamaan yang istimewa. Kebersamaan yang khassah, ma'iyatul khassah. Kebersamaan yang khusus, yang menunjukkan kecintaan, bukan hanya pengawasan. Kalau kebersamaan secara umum itu maknanya pengawasan, bahwasanya kita semuanya tidak bisa terbebas dari pengawasan Allah, muraqabatullah. Kita akan senantiasa diawasi oleh Allah dimanapun kita, baik kita sendirian maupun bersama, kita akan selalu bersama Allah.
Itu ma'iyatul ammah. Tetapi ada kebersamaan yang menunjukkan kecintaan. Allah mencintai kita. Allah bersama kita karena Allah cinta kepada kita. Inilah yang dimaksud oleh ulama kita yang namanya ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus. Siapa mereka? Tentu kebersamaan misalkan wali-wali Allah, para nabi Allah. Para nabi Allah, Allah mencintainya. Dan bagi orang-orang beriman, secara khusus orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Bersama maksudnya di sini adalah ma'iyatul khassah. Bersama di sini maksudnya adalah Allah bersama secara khusus. Maksudnya Allah mencintai. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita bersama secara khusus, bukan hanya sekedar diawasi oleh Allah, tetapi kita dicintai oleh Allah. Maka caranya adalah kita bersabar dan kita sholat. Sekali lagi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan bis-sabri was-shalah, dengan dua cara, yaitu dengan cara sabar dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah mencintai. Ya. Sehingga salah satu sifat wali-wali Allah, orang kekasih Allah yang dicintai oleh Allah adalah ketika mereka bisa bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang dicintainya, wali-wali Allah, sehingga mau tidak mau kita harus senantiasa meminta pertolongan dengan dua cara ini. Dengan kita terus bersabar, baik itu bersabar terhadap musibah, bersabar meninggalkan kemaksiatan, bersabar menjalankan ketaatan, kemudian kita perbaiki sholat, maka insya Allah Allah akan bersama kita. Maksudnya Allah mencintai kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين